Legenda Danau Toba. Pada zaman dahulu, ada seorang petani bernama Toba yang hidup sendirian di lembah yang subur. Dia bekerja di sawah dan ladangnya untuk bertahan hidup. Di antara pekerjaannya itu, dia juga senang memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Setiap kali memancing, ikan selalu dengan mudah bisa ditangkap karena sungai tersebut penuh dengan ikan. Toba biasanya akan memasak ikan hasil tangkapannya untuk makan. Suatu sore, setelah selesai bekerja di ladang, Toba pergi memancing seperti biasa. Tidak lama kemudian, pancingnya ditarik keras oleh ikan yang besar. Toba sangat senang karena dia tahu bahwa ikan yang menggigit pancingnya itu pasti besar. Dia memberikan ikan itu sedikit ruang sebelum akhirnya mulai memutar pancingnya dengan hati-hati. Akhirnya, dia berhasil menarik ikan besar itu ke tepi sungai. Dia melepaskan pancingnya dan tersenyum puas melihat ikan besar itu berjuang di ujung tali pancing. Tetapi, saat Toba tiba di rumahnya, dia menemukan bahwa kayu bakar di dapur sudah habis. Dia pergi untuk mengambil kayu bakar dari bawah rumahnya dan kembali dengan beberapa potong kayu. Namun, ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan tersebut, dia menyadari bahwa kegelapan malam sudah datang. Toba pun naik kembali ke atas rumahnya dengan kayu bakar yang dipegangnya. Saat Toba tiba di dapur, dia terkejut karena ikan besar itu sudah menghilang. Namun, di tempat di mana ikan tersebut berada, tampak beberapa keping uang emas tersebar. Dengan hati berdebar, Toba membawa keping-keping uang emas itu masuk ke dalam kamar. Saat Toba membuka pintu kamar, ia merasa terpesona karena di sana berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai. Wajah perempuan itu luar biasa cantik dan Toba tak bisa berkedip melihatnya. Karena malam sudah larut, perempuan itu meminta agar lampu dinyalakan. Setelah Toba menyalakan lampu, perempuan itu mengajaknya ke dapur karena dia ingin memasak nasi. Sambil menunggu nasi matang, perempuan itu menceritakan bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi ditangkap Toba di sungai. Perempuan itu juga menjelaskan bahwa uang emas yang tersebar di dapur adalah hasil penjelmaannya. Beberapa minggu berlalu, dan perempuan cantik itu tinggal bersama Toba. Suatu hari, Toba memutuskan untuk melamar perempuan tersebut. Dia bersedia menerima lamaran Toba dengan syarat bahwa Toba harus bersumpah tidak akan pernah mengungkit asal-usul perempuan itu yang dulunya adalah ikan. Setelah Toba bersumpah, mereka menikah. Setahun berlalu, mereka diberkahi dengan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Namun, anak itu sangat dimanjakan oleh ibunya, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang malas dan kurang baik dalam sikap. Ketika ia sudah cukup besar, ibunya meminta dia mengantar nasi setiap hari ke ladang tempat ayahnya bekerja. Sayangnya, anak tersebut sering menolak dan enggan melakukan tugas tersebut. Sebagai akibatnya, ibunya terpaksa yang mengantar nasi ke ladang. Suatu hari, ibunya meminta anaknya sekali lagi untuk mengantarkan nasi ke ladang. Awalnya, anak itu menolak dengan keras. Namun, setelah ibunya terus memaksanya, dia pergi dengan rasa kesal. Di tengah perjalanan, anak itu malah memakan sebagian besar nasi dan lauk pauknya. Ketika tiba di ladang, dia hanya menyisakan sedikit nasi yang diberikan kepada ayahnya. Sang ayah yang merasa sangat lapar karena nasi terlambat datang, merasa marah melihat nasi sisa tersebut. Kemarahannya semakin bertambah ketika mengetahui anaknya yang memakan sebagian besar nasi itu. Tak tahan dengan amarahnya, sang ayah akhirnya memukuli anaknya sambil berkata, "Anak yang tidak mau belajar dan tidak tahu bersyukur. Keturunan wanita ikan sungguh tidak mengenal nilai-nilai baik." Sambil menangis,
Anak itu berlari pulang dan menceritakan kepada ibunya bagaimana dia dipukuli oleh ayahnya. Dia mengulang semua kata-kata kasar yang diucapkan oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, si ibu merasa sedih. Terutama karena suaminya telah melanggar sumpahnya dengan perkataan-perkataan yang buruk. Si ibu kemudian menyuruh anaknya untuk pergi mendaki bukit yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi di puncak bukit tersebut. Tanpa ragu, anak itu segera melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Dia berlari menuju bukit dan mendaki pohon kayu yang ada di puncaknya. Ketika anak itu hampir mencapai puncak pohon, ibunya melihatnya dan berlari ke arah sungai yang berjarak tak jauh dari rumah mereka. Tiba-tiba, petir menyambar dan disertai suara guruh yang menggelegar. Tak lama kemudian, wanita itu melompat ke sungai dan tiba-tiba berubah menjadi ikan besar. Pada saat yang sama, sungai mulai meluap dan hujan turun dengan derasnya. Dalam waktu singkat, air sungai meluap ke seluruh penjuru dan membentuk danau yang luas di lembah tempat sungai itu mengalir. Sayangnya, Pak Toba tidak mampu menyelamatkan diri dan akhirnya tenggelam dalam genangan air yang terus bertambah. Seiring berlalunya waktu, genangan air semakin meluas dan membentuk danau yang besar, yang kemudian dikenal sebagai Danau Toba. Di tengah-tengah danau, ada sebuah pulau kecil yang diberi nama Pulau Samosir.